Shalom, selamat pagi sahabat. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jika Aku Berseru, Allah Akan Menjawab. Sebelum kita lanjutkan, pastikan sahabat telah berdoa. Ayatnya di dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang luar biasa dari kata kerjanya saja dulu. Di sini tuh subjeknya adalah kita ya. Ia berseru kepadaku. Tapi Tuhan itu melakukan beberapa kata kerja sekaligus. Dia menjawab, dia menyertai, dia meluputkannya dan memuliakannya. Nah, karena di sini kita dibantu, akunya ini adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita berseru, Tuhan melakukan 4 hal sekaligus di dalam ayat ini. Menjawab, menyertai, meluputkan, dan memuliakannya. Betapa luar biasa janji Tuhan kepada kita di ayat ini. Kita baca. Kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa kita, dan tergoda untuk kecewa bila mana jawaban itu tertunda atau datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Tetapi Allah terlalu bijaksana dan baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktunya dan sesuai dengan yang kita inginkan. Ia akan berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi segala yang kita inginkan. Ini kalimat yang bisa mewakili yang di atasnya. Kita lanjutkan. Dan karena kita bisa percaya pada hikmat dan kasih-Nya, maka janganlah kita memintanya untuk terserah kepada kemauan kita, tetapi berusaha untuk menuruti dan melaksanakan maksud-Nya. Powerful. Pengalaman-pengalaman yang menguji iman kita ini adalah demi kebaikan kita. Dengan itu dinyatakan apakah iman kita sejati dan tulus berdasarkan pada firman Allah saja, ataukah bergantung kepada keadaan, bersifat tidak pasti dan berubah-ubah. Ya, ini juga powerful. Nanti kita bahas sama-sama. Iman kita dikuatkan dengan latihan. Kita harus membiarkan kesabaran melakukannya dengan sempurna, mengingat bahwa ada janji-janji indah dalam kitab suci bagi mereka yang menantikan Tuhan. Tuhan terlalu bijak untuk berbuat salah dan terlalu baik untuk menahan hal baik dari orang-orang kudusnya yang berjalan dengan benar. Manusia berbuat salah, dan meskipun permohonannya disampaikan dengan hati yang jujur, dia tidak selalu meminta hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri atau yang akan memuliakan Tuhan. Jika demikian, Bapa kita yang bijaksana dan baik mendengar doa-doa kita dan akan menjawab terkadang segera, tetapi Dia memberi kita hal-hal yang terbaik untuk kita dan untuk kemuliaan-Nya sendiri. Tuhan memberi kita berkat. Jika kita dapat melihat ke dalam rencana-Nya, kita akan melihat dengan jelas bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kita dan bahwa doa kita terkabul. Ini adalah 2 hal. Yang pertama adalah tentang keinginan kita dan apa yang Tuhan lakukan. Oke, itu saja bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita coba bahas sekilas ya. Judulnya tadi adalah berseru dan Allah akan menjawab. Ayatnya juga sesuai. Ketika kita berseru, Allah akan menjawab, menyertai, meluputkan, dan memuliakan. Kita masuk ke kalimat-kalimat yang kita tebalin. Jadi di sini ada satu hal yang ingin disampaikan, bahwa terkadang sekali ketika kita berdoa, pertanyaannya begini, pernahkah sahabat berdoa
berharap Tuhan melakukan sesuatu, tapi sebenarnya kita ngerasa kenapa Tuhan tidak menjawab langsung, kenapa Tuhan tidak memberikan sesuatu yang kita minta. Kita mungkin berharap besok paling lambat jawabannya itu ada, tapi ternyata tidak ada. Mungkin kita meminta sesuatu hal, mungkin pekerjaan, minggu depan kita sangat-sangat butuh banget pekerjaan, tapi tidak dapat. Nah, jawabannya adalah percayalah kepada Tuhan karena Dia berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi segala yang kita inginkan. Kita cara memandangnya seperti ini. Tuhan memandang sangat luas. Dia lihat dari awal hingga akhir kehidupan kita, dan Dia melakukan segala sesuatu berdasarkan tujuan akhirnya. Dia ingin kita selamat. Dia ingin kita bahagia. Dia ingin kita itu betul-betul bersuka cita di dalam Tuhan. Jika Dia melakukan sesuatu yang itu mengganggu tujuan itu, sudah wajar dong kalau misalnya Dia akan memberikan sesuatu hal yang lebih baik daripada sekedar memenuhi keinginan kita. Ada yang menarik di kalimat berikutnya adalah kita perlu percaya pada hikmat dan kasih-Nya dan berusaha. Nah, yang terakhir ya, dan berusaha untuk menuruti dan melaksanakan maksud-Nya. Sering sekali kita mungkin berdoa egois. Kita berdoa untuk segala hal keinginan kita. Tapi sebenarnya apakah keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang kita inginkan adalah apa yang Dia janjikan? Tapi itu pun Tuhan jawab kita. Dia akan memberikan sesuatu kepada kita untuk mungkin mengingatkan kita, mungkin untuk meluruskan jalan pikiran kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menuruti dan melaksanakan maksud-Nya? Sering sekali kita egois berdoa, tapi Tuhan ingatkan kepada kita, jangan egois. Pertanyaannya, apakah kita menurut dan melaksanakan maksud-Nya? Ini mungkin dihapus. Kita lanjutkan di dua kalimat berikutnya. Ini sama seperti mungkin renungan atau morning watch kemarin. Pengalaman-pengalaman yang menguji iman kita adalah demi kebaikan kita. Ujian ataupun cobaan ini perlu kita pandang sebagai, sederhananya ya, olahraga. Ini adalah olahraga. Olahraga itu baik untuk kesehatan kita, baik untuk perkembangan otot kita. Itulah iman kita. Ketika kita diuji, dicobai, ketika kita melakukan olahraga itu, iman kita terbentuk, iman kita makin kuat. Oleh sebab itulah dikatakan itu demi kebaikan kita. Dan ada hal yang menarik adalah ini adalah satu ujian juga sebenarnya, seperti di kalimat berikutnya. Apakah iman kita sejati dan tulus berdasarkan pada firman Allah saja, atau bergantung kepada keadaan bersifat tidak pasti dan berubah-berubah? Ini boleh kita pandang dari dua hal ya, kalau saya boleh tambahkan. Pertama adalah kita harus sadari bahwa hidup ini adalah pertentangan. Dunia ini adalah medan pertempuran. Ketika kita menyatakan diri kita, atau istilahnya ketika kita mengambil komitmen untuk beriman, musuh pasti tidak suka dengan kita. Dia akan berusaha mati-matian untuk membuat kita jatuh dan kita goyah, bahkan untuk mendakwa kita, mengatakan kepada Tuhan, ini hamba-Mu yang setia itu, yang katanya beriman itu, lihatlah dia. Itu yang akan dilakukan oleh musuh. Jadi inilah pertolongan kita adalah iman kita yang sejati dan tulus, yang berdasarkan pada firman Allah saja. Jangan bergantung kepada keadaan bersifat tidak pasti dan berubah-berubah. Kenapa? Supaya kita juga, inilah keamanan itu, supaya kita boleh aman terhadap serangan musuh dan dakwaan musuh. Dan hal yang kedua kita boleh pandang ini adalah bagaimana Tuhan ingin supaya kita mengerti
bahwa jalan kita mungkin belum begitu tepat ataupun mungkin salah. Makanya Tuhan ingin ajarkan supaya kita itu jangan bergantung kepada keadaan bersifat tidak pasti dan berubah-ubah. Kenapa? Karena Dia ingin kita memiliki iman yang sejati dan tulus. Jadi dua hal. Pertama, Tuhan ingin ajarkan. Dan yang kedua adalah Tuhan ingin kita itu boleh dipandang setia, terbukti setia, bahkan ketika musuh menuduh kita. Dan yang selanjutnya, ini sebenarnya sama yang di atas ya. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Nah, ini maksudnya. Tuhan menginginkan kita untuk sampai di ujung. Ketika Tuhan nanti datang yang kedua kali. Ketika kita boleh memandang muka dengan muka nanti bersama Dia. Ketika kita tinggal bersama-sama Dia. Ketika kita mempelajari kehidupan kita ini, barulah kita menyadari betapa apa saja yang dibuat Tuhan sungguh sangat amat baik. Dan apa saja yang Dia lakukan sungguh bijaksananya yang luar biasa. Barulah kita mengerti bahwa apa yang dilakukan itu semuanya adalah kebaikan kita, dan permohonan kita yang selaras dengan kehendak Tuhan semuanya terkabul. Sungguh luar biasa sebenarnya, sangat-sangat luar biasa. Saya bingung gimana menambahkan sesuatu untuk ini karena sudah amat jelas. Mungkin satu cara pandang yang boleh sahabat renungkan adalah ibarat sebuah perusahaan yang bekerja sedemikian kompleksnya. Perusahaan itu sudah pasti ada yang bekerja mulai dari level yang terbawah sampai level yang teratas. Dan biasanya orang yang berada di level teratas itu tuh pandangannya lebih luas lagi, lebih global lagi. Dia memandang tujuannya ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Sedangkan orang-orang biasanya makin dia level ke bawah, biasanya dia akan hanya memandang 1 bulan ke depan, atau mungkin besok, hari-hari depan, 1 minggu, 1 bulan, paling lama itu 1 tahun. Dan mungkin lebih mudah kita berkomentar ketika kita berada di level bawah. Kita mungkin berkomentar, kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Sedangkan yang berada di level paling tinggi, ketika dia membuat sesuatu kebijakan-kebijakan, itu tuh dia mempertimbangkan jangka panjang. Inilah gambaran yang ada di dunia. Tapi gambaran surga jauh lebih luar biasa ini. Ada Tuhan yang hikmatnya sungguh sangat tidak terbatas dan kebaikannya sangat sungguh tidak terbatas. Bagaimana boleh kita dibandingkan pimpinan perusahaan yang sangat terbatas ini dibandingkan Tuhan yang tidak terbatas ini? Itulah jalan pemikiran kita. Sungguh sangat tidak bisa memahami Dia kecuali Dia yang mengungkapkannya. Kita berdoa, nanti kita boleh bertemu dengan Tuhan muka dengan muka nanti. Dari renungan ini kita akan masuk ke dalam prinsip dan aplikasi. Ini tentang doa dan percaya. Dan yang kedua ini tentang ujian dan cobaan. Ini mungkin diabaikan ya. Terus tentang percaya. Jadi ini terkait dengan percaya, doa permohonan, dan juga ujian. Oke. Dalam menghadapi mungkin spesifik di ujian ya, menghadapi ujian dan cobaan, kita perlu datang berseru kepada Tuhan melalui doa, meminta pertolongan yang Ia janjikan, dan percaya bahwa Ia mendengar dan akan menjawab seturut dengan
kebijaksanaan dan kebaikannya yang tidak terbatas. Dan yang kedua ini tentang pencobaan. Kita perlu sadar dan bertekun. Kita perlu sadar bahwa ujian dan cobaan itu adalah untuk kebaikan kita. Kita perlu sadar bahwa ujian dan cobaan itu adalah untuk kebaikan kita, untuk melatih iman kita. Kita perlu sadar dan tekun, perlu sadar untuk bertekun bahwa hal tersebut adalah untuk mengajari kita dan sebagai ujian dari dakwaan musuh. Oke. Untuk yang di atas aplikasinya, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk datang kepada Dia melalui doa, dan doa. Sungguh kita ini adalah seorang yang jarang berdoa. Mungkin kalau komitmen saya ya, mulai lagi melaksanakan komitmen doa tiap jam. Dan yang kedua, bertekun di dalam ujian dan cobaan. Jangan berbuat dosa. Ini 2 prinsip dan aplikasi. Kita baca. Yang pertama, dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita perlu datang berseru kepada Tuhan melalui doa, meminta pertolongan-pertolongan yang Ia janjikan dan percaya bahwa Ia mendengar dan akan menjawab seturut kebijaksanaan dan kebaikannya yang tak terbatas. Aplikasinya adalah mulai lagi melaksanakan komitmen doa tiap jam. Dan yang kedua, kita perlu sadar bahwa ujian dan cobaan itu adalah untuk kebaikan kita, untuk melatih iman kita. Kita perlu sadar untuk bertekun bahwa hal tersebut adalah untuk mengajari kita dan sebagai ujian dari dakwaan musuh. Aplikasinya adalah bertekun di dalam ujian dan cobaan. Jangan berbuat dosa. Itu saja renungan kita pada pagi hari ini. Semoga sahabat boleh renungkan dan menjadikan ini kekuatan bagi sahabat untuk menjalani hari ini. Untuk mengakhiri, jangan lupa nanti sahabat berdoa. Itu saja renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.